Oke, baik. Perkenalkan saya Amar Lohot Tanjung, Pak, dari Universitas Negeri Medan. Panggilannya? Amar. Akbar. Iya, Pak. Akbar Tanjung. Amar Tanjung. Oh, Amar Tanjung. Iya, Pak. Oke. Baik, di sini sesuai tema, Pak, Desak Anies. Jadi di sini saya ingin mendesak Bapak. Jadi saya ini adalah pemuda dari desa, Pak. Kurang lebih 9 jam dari kota Medan, tepatnya di Kabupaten Lebuhan Batu Selatan. Oke. Pertanyaan saya tentang anggaran dana desa, Pak. Nah, dana desa ini sebetulnya adalah sesuatu program yang sangat efektif. Tapi saya nggak tahu apakah pemerintah tidak tahu akan hal ini, bahwa kenyataan di lapangan dana desa ini tidak digunakan oleh perangkat desa secara efektif. Tidak ada, Pak. Seharusnya ini kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Tapi sesuai fakta yang kita lihat bahwa kepala desa yang kaya makin kaya. Gitu-gitu aja, Pak, kenyataannya. Apalagi ditambah jadi 9 tahun, kan gitu, Pak. Jadi yang ingin saya desak dari Bapak, apa kebijakan Bapak mengenai dana desa ini? Apakah memang pasti ada pengawasan, Pak? Tapi di mana pengawasan ini selama ini, kan gitu. Kemudian satu lagi, Pak, saya ini dari desa untuk menjangkau akses pendidikan tinggi ke ibu kota atau ke ibu kota Medan ini aja, Pak, ke Sumatera Utara, itu sangat mahal, Pak. Jika kita bandingkan, belum lagi biaya hidup dari desa ke kota itu jelas perbandingannya sangat jauh. Nah, kenyataan yang sangat pahit dirasakan oleh anak-anak desa, jika saudaranya telah mengambil perguruan tinggi, maka yang kedua yang akan masuk ke perguruan tinggi akan harus sabar menunggu. Itu kenyataan-kenyataan pahit yang harus kami alami, gitu, Pak. Karena tidak sanggup kalau sekali dua dia biayai orang tua untuk mengakses pendidikan tinggi. Jadi di sini saya akan mendesak dua ini, apa gagasan kebijakan dari Pak Anies. Terima kasih, Pak. Begini, terima kasih Bung Amar. Pertama, dana desa. Dana desa ini pengaturannya terlalu kaku oleh pemerintah pusat. Seakan-akan desa se-Indonesia itu kebutuhannya sama, urusannya sama, lalu diseragamkan seluruh Indonesia. Itu akan diubah sehingga dana desa bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu. Yang kedua, harus ada mekanisme musyawarah untuk pemanfaatan dana desa oleh masyarakat di desa itu. Bukan semata-mata oleh kepala desanya, tapi juga oleh masyarakat di dalam desa itu. Yang ketiga, kami malah berharap anak-anak muda memberikan gagasan kepada kami tentang pengawasan. Jumlah desa kita amat banyak dan pengawasan itu harus semesta. Pengawasan di pemerintah aja tenaganya kurang. Malah kalau boleh Bung Amar ada ide gagasan, kami akan siap. Karena prinsip kami adalah membuka gagasan, ruang gagasan untuk terobosan-terobosan bisa diadopsi menjadi perubahan. Yang kedua, soal pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini biayanya amat mahal hari ini. Sehingga banyak sekali keluarga-keluarga yang paling berat adalah bukan yang miskin. Kenapa? Karena kalau yang miskin ada banyak program di situ. Yang kasihan itu keluarga yang menengah. Yang menengah itu malah tidak dapat dukungan dari pemerintah. Justru di situ yang kita ingin masuk. Supaya keluarga-keluarga menengah itu bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan anak-anak untuk kuliah. Bagaimana caranya? Pemerintah harus memberikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan tinggi. Sehingga pendidikan tinggi tidak memandang mahasiswa sebagai pembeli jasa pendidikan. Tapi mereka dipandang sebagai anak-anak muda yang diberi kesempatan untuk kuliah supaya mereka bisa mendorong kemajuan di negeri ini. Mulainya dari mana? Pemerintah berhenti memandang pendidikan, anggaran pendidikan sebagai biaya. Pemerintah harus menghitung pengeluaran pendidikan sebagai investasi. Kalau dipandang sebagai investasi, maka akan mau keluarkan banyak karena tahu nanti akan dapat hasil yang besar. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih. Oke. Boleh Abang, bila mana ada sanggahan. Ada ide tadi, ide Baik, pengawasan. terima kasih, Pak. Mungkin sedikit gagasan, Pak, ataupun nanti kebijakan. Untuk pengawasannya, Pak, saya yakin sekarang pun pasti ada pengawasan, Pak. Tapi tidak langsung turun ke bawah, itu bisa diotak-atik datanya, bisa untuk alokasi dana ini bisa Makanya, sekian. terobosannya apa ya kira-kira? Nah, mungkin bisa dilibatkan, Pak, pemuda setempat ataupun tarunanya untuk bisa mengakses ataupun bisa mengawasi para perangkat desanya, bahwa memang betul-betul anggaran dana desa ini sesuai
alokasinya ke sini, apa buktinya gitu Pak. Mungkin dibuat transparansi. Iya, transparansi Pak. Sehingga bisa Oke. dilihat oleh seluruh warga yang Siap, ada di Pak. desa itu. Oke. Oke, sip. Terima Oke. kasih, Muhammad. Terima kasih Pak. Amin satu putaran. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon maaf Pak, saya grogi nih Pak. Jadi, Salaman dulu. terima kasih Pak. Baik, bangga kesempatan saya bisa ngobrol dengan salah satu orang yang bisa dibilang berpengaruh di dalam dunia pendidikan. Satu hal yang saya ingin pertanyakan Pak, saya kan Muhammad Yuda asal dari Politeknik Negeri Medan. Saya kuliahnya di Polmed Pak, Muhammad Yuda. Muhammad? Yuda. Yuda Pak. Jadi banyak keresahan-keresahan yang ada pada mahasiswa di dalam lingkungan kampus saya sendiri. Masalah tentang tidak meratanya mereka mendapatkan KIPKA Pak. KIPKA, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, anak kuliah. Jadi banyak sasaran daripada KIPKA ini Pak. Di mana mereka ini hanya condong kepada orang-orang yang mungkin dilihatnya itu bisa untuk mendapatkannya Pak. Di lingkungan saya pribadi banyak KIPKA ini disasarkan kepada orang-orang yang mampu. Sementara orang-orang yang tidak mampu itu banyak yang tidak mendapatkan Pak. Jadi adakah ini kan mungkin jadi program dari Menteri Pendidikan sebelumnya gitu kan Pak. Nanti untuk di era Bapak mana tahu amin satu putaran ya kan Pak. Bapak bisa memberikan suatu langkah yang bijak tentang masalah dari KIPKA ini sendiri untuk para mahasiswa. Karena saya melihat banyak dari teman-teman yang dari desa yang UKT-nya cukup tinggi karena tidak dapat bantuan dari pemerintah, itu menjadi suatu kesulitan Pak. Terima kasih Pak. Sip. Bung Yuda, terima kasih. Jadi dana bantuan yang disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar itu memang untuk mereka yang berlatar belakang keluarga ekonominya lemah. Jadi ini memang diperlukan dua sisi. Satu, bila Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jadi saya ingin mengingatkan pada para penerima yang mendengar ucapan ini. Bila Anda menerima dan sesungguhnya Anda mampu, saya minta kembalikan. Karena ketika Anda mengembalikan, ada satu anak yang bisa mendapatkan dari Kartu Indonesia Pintar itu. Itu menjadi kontribusi Anda pada mereka. Itu panggilan moral. Malu rasanya mengambil uang yang sesungguhnya haknya mereka yang prasejahtera. Tidak terhormat sama sekali. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Nomor satu. Yang kedua, pemerintah harus membangun, insya Allah itu kita ingin buat, mekanisme pelaporan tepat sasaran atau tidak. Karena kalau tidak tepat sasaran, Anda tidak bisa melaporkan sekarang. Tidak punya tempatnya. Anda tahu tapi Anda belum punya tempatnya, bukan? Nah, kita akan siapkan mekanisme pelaporan sehingga orang lain yang mengetahui bisa melaporkan dan pemerintah bisa melakukan revisi, review. Itu jawabannya. Oke, izin Pak, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak gitu kan. Jadi terkait dengan apa yang kita laporkan, pasti kami sebagai seorang pemuda ingin untuk membantu daripada pemerintah gimana KIPKA ini bisa merata gitu kan Pak. Tapi pada kenyataannya oknum yang ada di dalam pemerintahan sendiri suka masih memanipulasi data kepada para mahasiswa, kepada anak-anak sekolah yang bisa dibilang katakan ibunya seorang PNS pun kadang mendapatkan Pak, dia seorang KIPKA. Jadi saya cukup agak kesel gitu, cuman langkah terbaik dari Bapak Anies apa untuk ke depannya? Menurut saya begini, jadi yang nama kita ini punya kecenderungan senang kalau menjadi tangan di bawah. Ini yang harus dihentikan. Dan mereka yang sudah, seperti saya katakan tadi, sudah mampu jangan. Kalau ada mekanisme pelaporan, maka kita bisa membuatkan aturan. Kita bisa buat aturan bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah dan terbukti menerima bantuan, maka mereka bisa mendapatkan sanksi dari tempat dia bekerja. Sehingga mereka takut untuk melakukan pelanggaran atas itu. Kalau tidak ada sanksi akan repot. Yang kedua, yang tidak kalah penting sekalian, bahwa audit itu dikerjakan secara reguler. Jadi kalau kita hanya mengumumkan sekali,
tidak akan pernah bisa jadi. 6 bulan sekali ada review, 6 bulan sekali ada review. Tapi ini diperlukan partisipasi. Jadi Bung Yuda, ini adalah satu masalah yang tidak mungkin nol. Tidak mungkin sebuah program 100% tepat sasaran. 100% tepat sasaran. Tapi kita harus terus-menerus melakukan peningkatan atas sistemnya. Menurut saya pelaporan oleh publik itu menjadi salah satu kunci dan melindungi data pelapor sehingga yang melaporkan tidak mendapatkan masalah. Justru yang melaporkan terlindungi datanya, gitu ya. Oke, makasih Yuda. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Izin Pak. Oke, terima kasih Abang atas pertanyaannya luar biasa. Oke, karena perempuan yang tunjuk tangan, kita persilakan kepada kakak untuk langsung menanya kepada Abang Anis di kursi panas. Yuk, saya temenin dah, berdiri sini. Yuk, saya temenin. Yuk, ini. Yuk, kita sama-sama berdiri nih. Berdiri sama tinggi, duduk sama tinggi juga ini soalnya. Perkenalkan Pak, nama saya Umil Khairia. Panggilan? Panggilannya Umil. Umil. Saya adalah seorang mahasiswi dari UIN Sumatera Utara. Dan saya dari komunitas Ruang Literasi, Pak. Oh ya. Asal saya dari Labuhan Batu. Labuhan Bajo? Iya. Wow. Di sini saya udah nulis pertanyaan tadi sebelum Bapak datang. Pertanyaan saya terkait dengan program kerja yang udah Bapak buat di sini. Tentang mengenai biaya hidup yang terjangkau. Nah, di situ disebutkan bahwa BBM, listrik, LPG akan dimurahkan, Pak. Lalu bagaimana cara Bapak mengelolanya? Sedangkan kita tahu utang pemerintah kepada PLN serta Pertamina itu sudah sangat banyak. Baru saya lihat dari CNBC, utang pemerintah ke PLN itu sampai 60,66 triliun. Lalu bagaimana cara Bapak mengelolanya? Sedangkan pemerintah itu Pak sering mencabut subsidi dengan alasan yang muluk-muluk bahwa subsidi BBM kita itu sudah bengkak gitu Pak. Ya. Begini. Terima kasih Umil. Luar biasa, Anda Labuan Bajo kuliahnya di Medan ya. Luar biasa. Begini, kita ingin pertama terkait itu. Satu, memperbanyak lokasi-lokasi produksi untuk kebutuhan tadi, gas misalnya. Sehingga lokasi produksi dengan tempat distribusi dan ujung konsumen menjadi dekat. Hari ini sentra produksinya terbatas. Sementara Indonesia sangat luas. Yang kedua adalah sistem logistik. Sistem logistik hari ini yang cukup tinggi, yang membuat distribusi itu biayanya menjadi mahal. Kita harus satu harga di seluruh Indonesia. Sementara mengantarkan sampai ke ujung kepulauan yang kecil itu biayanya jauh lebih tinggi daripada mengantarkan ke tempat yang dekat. Ketika sistem logistik kita diperbaiki, maka insya Allah itu akan bisa mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah terkait dengan listrik. Listrik ini kita memiliki pasokan supply yang sesungguhnya lebih tinggi daripada demand hari ini. Demand kita itu masih di bawah. Bila ini dikelola dengan lebih baik, maka sebenarnya harganya bisa menjadi lebih murah. Nah, kita ada tim yang sekarang ini bekerja di bidang energi yang mendetilkan itu di dalam kebijakan-kebijakan kita ke depan. Tapi intinya anggaran subsidi dari pemerintah meskipun itu ditingkatkan, sesungguhnya kata kuncinya adalah penurunan biaya, bukan semata-mata penambahan subsidi. Karena kalau penambahan subsidi, dana kita terbatas. Gitu ya. Cukup, Umil? Cukup. Oke, makasih Umil ya. Thank you. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kak. Buktikan kepada kami semua bahwa Bapak berani berjanji menuntaskan semua itu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu dong, saya jawab dulu. Ya, gini.
kami berniat untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara dengan tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran melenggang tak diberikan hukuman. Oke? Karena itu memberikan pesan yang keliru. Bagaimana pelanggaran tidak mendapatkan penegakan hukum melenggang begitu saja. Jadi ini bukan sekedar soal berani. Insya Allah kalau berani dikerjakan. Tapi yang penting caranya harus benar. Gunakan penegak hukum, tetapkan orang-orang yang bersih. Orang-orang yang memiliki integritas untuk menegakkan hukum sehingga mereka-mereka yang hari ini masih bersembunyi bisa ditemukan, masih belum tuntas bisa dituntaskan, dan masalah yang ditutup-tutupi bisa dibuka sehingga kepercayaan rakyat kepada negara bisa dikembalikan. Dan itu kami lakukan di Jakarta. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami menemukan banyak sekali penegakan hukum itu pada yang lemah. Tapi pada yang makmur, pada yang kuat tidak dilakukan penegakan hukum. Maka saya waktu itu perintahkan pada semua, jangan sampai kita ini justru tegas pada yang lemah tapi lembek kepada yang kuat. Yang terjadi justru kita lakukan penguatan. Siapapun yang melanggar, baik lemah maupun kuat, dia harus mendapatkan sanksi dari negara. Itu yang kita kerjakan. Terima kasih. Izin Pak menyanggah, siapkah Bapak mundur apabila nanti semua janji-janji Bapak tidak terlaksana? Insya Allah dilaksanakan. Justru makin kita melaksanakan, makin kita harus berani. Yang mereka inginkan adalah orang berani mundur. Jangan sampai orang berani mundur. Justru harus berani untuk menghadapi sampai tuntas. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap, terima kasih kakak. Baik, Bang Anies. Oke Bang, kita akan memasuki ke pertanyaan selanjutnya. Bisa diturunin itu? Bisa diturunin Bang, ternyata harus diduduki terlebih dahulu Bang. Tes, satu. Namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Andika Yudhistira dari Universitas Sumatera Utara. Panggilannya siapa? Andika. Andika. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah berani datang ke Medan untuk didesak gitu sama pemuda-pemuda dari Sumatera Utara. Jadi saya baca dari flyer ini Pak, di bagian biaya hidup terjangkau, karena memang ini yang buat mahasiswa, anak muda itu tidurnya nggak nyenyak, biaya hidup Pak. Gitu. Jadi di sini ada dapat hunian dengan bunga KPR flat 5% di tengah kota. Dapat hunian dengan KPR flat 5% di tengah kota. Merupakan angin segar bagi kami Pak, karena beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada narasi dari Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, bahwa milenial itu susah untuk dapat hunian. Jadi misi ini merupakan angin segar bagi kami, tapi ini mengingatkan saya pada program kerja Bapak di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, itu DP 0 rupiah. Nah pertanyaan saya nih Pak, bagaimana Bapak menjamin kalau program ini dapat terlaksana, tidak seperti yang terjadi sebelumnya, di mana DP 0 ini dari targetnya 200.000 kemarin yang Bapak janjikan, itu sekarang menjadi 10.000, turun 95%. Tentunya kami gak mau 68 juta pemuda kecewa karena targetnya itu tiba-tiba turun nanti. Cuma yang dapat cuma 8 juta nantinya dari 68 juta. Itu gimana cara Bapak menjamin hal ini tidak terulang? Begitu Pak, terima kasih. Yang pertama, angka itu hoax. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa itu benar. Oke? Yang terjadi justru program DP 0 rupiah itu memasok hampir lebih dari separuh suplai rumah baru, rumah susun di Jakarta. Baik. Dan itu yang terjadi. Jadi saya sering sampaikan, saya tidak meminta Anda menyukai saya tidak minta Anda memilih saya hanya minta Anda jangan menggunakan hoax dalam menilai apa yang saya kerjakan. Oke? Baik, terima kasih banyak Pak atas klarifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan program. Kenapa KPR ini harus direform? Karena KPR selama ini hanya memberikan akses yang mudah
kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Mereka yang bekerja di sektor non formal, mereka yang bekerja mandiri sulit dapat KPR. Saya beri ilustrasi. Bila Anda punya usaha sendiri dan dapat penghasilan sebutlah 10 juta sebulan, lalu Anda atau kemudian ada orang lain yang bekerja di perusahaan punya kontrak penghasilannya 10 juta sebulan, ketika mengajukan KPR yang dapat yang mana? Yang dapat yang punya kontrak, yang kerja mandiri nggak dapat. Nah, karena itu kami akan melakukan perubahan aturan-aturan sehingga warga yang kerja mandiri, warga yang kerja informal dan non formal bisa mengakses KPR. Sehingga KPR itu bukan kapan punya rumah, tapi betul-betul kredit perumahan rakyat. Dan siapa yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah anak-anak milenial, karena mereka yang paling kesulitan untuk dapat rumah. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak atas klarifikasinya. Ya, thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Pradika, mahasiswa Universitas Negeri Medan, asal saya dari Riau. Nah, di sini tentunya saya ingin bertanya dari tadi mengenai pembangunan dan ekonomi, tapi di sini saya sebagai mahasiswa yang tentunya kebetulan sama, saya mengikuti rekam jejak dari Bapak mengenai bahwasannya Bapak dulu Ketua Senat di UGM, kebetulan saya juga anggota Senat di Universitas Negeri Medan. Di sini yang ingin saya tanyakan mengenai kebebasan berpendapat. Saat ini di Indonesia ini kebebasan berpendapat baik dari mahasiswa maupun dari masyarakat sudah dikebiri. Demokrasi dikebiri, mulai dari kebebasan berpendapat ketika kami menyampaikan pendapat kepada masyarakat umum, kepada DPR, itu kami selalu diganjal, kami selalu diberikan kekerasan. Tentunya hal ini sebagai Bapak mantan daripada Ketua Senat di UGM tidak menginginkan adanya demokrasi itu dibatasi, penyampaian pendapat itu dibatasi. Siap. Yang ingin saya desak di sini, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan beserta mahasiswa seluruh Sumatera Utara mendesak Bapak bahwasannya kami ingin kebebasan Pak, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat baik itu dari masyarakat buruh, dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapat kami. Siap, terima kasih Bang. Siap. Kita berikan waktu untuk jawaban dari Bang Anies. Benar, dulu saya aktif di mahasiswa dan dulu ketika ada media di Bredel, kami turun ke jalan dan protes. Dan ketika sekarang saya berada di dalam posisi menjadi penyelenggara negara, saya bertugas di Jakarta sebagai gubernur, tidak pernah sekalipun melaporkan kata-kata apapun pada gubernur, kritik apapun, serangan apapun, tidak satu pun dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kita menghormati kebebasan berpendapat, kita menghargai itu sebagai hak warga negara. Dan ketika ada media yang menuliskan tidak faktual, tidak sesuai fakta, maka kami tidak melaporkan kepada polisi. Kami laporkannya kepada Dewan Pers. Karena ini soal penegakan kode etik jurnalistik. Jadi saya ingin sampaikan ketika berbicara tentang kebebasan berekspresi, itu bukan akan, tapi itu sudah dikerjakan selama ini, menjaga kebebasan berekspresi yang ada di Jakarta. Bagaimana ke depan? Ke depan malah kami berencana semua aturan yang membuat orang takut untuk bebas berpendapat, seperti pasal-pasal di Undang-Undang ITE, insya Allah itu akan kita revisi sehingga orang tidak harus lagi ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Negeri ini adalah negeri demokrasi dan negeri ini adalah negeri yang harus memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk mengungkapkan pandangannya. Teman-teman semua, waktunya sudah hampir mepet, tapi saya ingin tambahkan sedikit. Mengapa saya berpandangan kebebasan itu harus dilakukan? Begini, saya beri contoh. Bung Wahyu mengkritik pemerintah.
saya berada di pemerintahan. Ketika Bung Wahyu mengkritik, teman-teman semua menonton. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya harus memberikan argumen atas apa yang saya kerjakan, mengcounter kritiknya Bung Wahyu, betul? Kemudian saya berikan argumen. Wahyu memberikan argumen lagi. Dan ketika terjadi percakapan itu, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah seluruh rakyat yang menyaksikan, oh kebijakannya alasannya 1, 2, 3, 4. Ketika kebijakannya masuk akal, maka rakyat akan mengatakan pemerintah mengerjakan yang masuk akal. Dan ketika pemerintah ternyata argumennya tidak masuk akal, pemerintah harus mengkoreksi, artinya uang pajak rakyat diselamatkan. Karena itulah mengapa kebebasan itu harus dijaga. Karena kita bukan berbicara uang saya, ini adalah dana milik rakyat. Dan dana milik rakyat itu harus diketahui oleh publik manfaatnya seperti apa. Kalau ini dimatikan, bisa saja yang saya kerjakan benar, tapi rakyat tidak tahu argumennya, rakyat tidak punya penjelasannya. Dan ketika yang saya kerjakan salah, maka rakyat tidak punya kesempatan untuk mendorong koreksinya. Karena itu saya termasuk yang mempercayai dialog, diskusi, debat itu mencerahkan, mencerdaskan. Itulah sebabnya saya mau hadir di pertemuan apapun dengan para mahasiswa, anak-anak muda. Karena saya meyakini bahwa diskusi dan dialog itu adalah hal yang sangat baik. Gitu ya, Bang? Makasih. Terima kasih Pak. Makasih. Ini sekaligus pengantar untuk penutup saya. Kan tadi sudah dikatakan pengantar penutup. Betul Bang. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan akan ada waktu berikutnya. Banyak sekali kita bersemangat juga untuk berdiskusi. Tapi saya ini sampaikan begini. Saya yang termasuk orang yang mempercayai dialog. Dan sebanyak mungkin dialog itu terbuka dan jangan pernah khawatir tentang cara menyampaikan. Saya ingin teman-teman semua fokus pada isinya, bukan pada caranya. Caranya bisa memantik emosi, tapi isinya bisa kita dengar dengan dingin. Kalau kita fokus pada isinya, maka kita akan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, saya berharap teman-teman terbiasa untuk berdialog, terbiasa untuk berdiskusi. Dan ingat, lawan debat adalah teman berpikir. Pegang itu baik-baik. Itu prinsip harus pegang. Yang berikutnya, teman-teman, saat ini saya sedang menjadi calon di dalam proses pemilihan presiden. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai atau mendukung, saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Apa arti kata rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Mana pasangan yang berpengalaman, mana pasangan yang tak punya pengalaman, mana pasangan yang punya rekam jejak, mana pasangan yang rekam jejaknya diragukan. Lihat rekam gagasan, lihat rekam karya, lihat rekam prestasi. Teman-teman, tidak ada calon yang sempurna. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, maka tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Karena itu jangan membandingkannya dengan kesempurnaan. Bandingkan 3 pasang ini di antara mereka. Jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Insya Allah dengan cara begitu teman-teman akan bisa memilih yang terbaik. Dan yang terakhir saya usul untuk memanfaatkan hak pilih. Kenapa? Karena kalau hak pilih itu tidak dipakai, maka itu terbuang percuma. Jika di dalam sebuah pemilu yang ikut hanya 40%, tidak kemudian pemilunya batal. Tapi keputusannya ditetapkan oleh yang 40%. Yang 60% walaupun jumlahnya banyak, dia tidak menentukan apa-apa. Berbeda kalau dihitung karena pesertanya di bawah 50%, pemilu diulang. Nah itu baru menentukan. Tapi kalau ini sama sekali tidak. Karena itulah jangan sia-siakan hak Anda karena Anda anak muda yang memiliki masa depan dan Pilpres pemilu adalah tentang masa depan bangsa. Kami titipkan pada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah berdiskusi. Insya Allah kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk